Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11C ingin menampilkan video tentang detik-detik proklamasi dengan saya sendiri Kesia. Saya Aririn. Saya Adel. Saya Dea. Saya Vera. Saya Nisa. Saya Evi. Saya Naswa. Saya Eka. Selamat menyaksikan. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Sultan Syahrir menemui Mohatta untuk memberikan kabar tersebut. Kula nuwun. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya kemerdekaan harus dilaksanakan tanpa PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang. Dan jika Indonesia merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia bentukan Jepang. Dan sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan kita. Sore hari setelah berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para golongan muda mengadakan rapat di Jakarta. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, maka terjadi kekosongan di Indonesia. Ini adalah benar-benar kabar yang baik. Bagaimana kalau kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju. Kita harus memproklamasikan secepatnya. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda tiba di kediaman Insinyur Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Kula nuwun. Ya, monggo. Apakah Bung Karno ada di dalam? Oh iya, Bapak ada di dalam. Silakan masuk. Ada apa kalian di sini? Kata istri saya ada yang ingin dibicarakan. Saya mendengar kekalahan Jepang dari radio. Maka dari itu kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain melainkan dari bangsa kita sendiri. Bung Karno harus bertindak cepat atau akan ada pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok dan potonglah leherku saat ini juga. Kalian tidak perlu menunggu sampai esok hari. Karena Insinyur Soekarno tidak menyetujui keputusan itu, golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, silakan masuk.
Setelah golongan muda dan tua menyetujui keputusan akan proklamasi, akhirnya proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. Ya, kita memang telah berjiwa banteng. Ya, kita pada waktu itu memang telah bertekad banteng. Ya, memang benar kita pada waktu itu telah bersemangat banteng. Tetapi banteng ini saudara-saudara memerlukan tanduk. Ada di dalam. Oh iya, Bapak. Indonesia. Yang mengenai